berjalannya webinar hari ini, apabila Bapak Ibu memiliki pertanyaan yang ingin ditanyakan, feel free untuk taruh pertanyaan di link yang akan dibagikan oleh tim kita dan di akhir sesi nanti akan dijawab oleh pembicara-pembicara kita hari ini. Ikutin terus ya acara kita hari ini karena kita bakal bagi-bagi voucher GrabFood. Caranya mudah sekali. Di akhir acara, Bapak Ibu bisa mengisi feedback form yang akan dibagikan oleh tim kita. Dan kalau sudah mengisi, Bapak Ibu akan otomatis masuk ke list undian untuk door prize hari ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya akan langsung arah perwakilan dari PT STEM, Bapak Riki Enggung untuk bisa memberikan welcome speech. Waktu saya persilahkan. Oke, terima kasih Bu Laurel. Selamat pagi, salam sehat semua Bapak Ibu. Ya, saya harap semuanya dalam keadaan fit, ya, keluarga juga sehat. Ya, terima kasih sudah berkenan meluangkan waktu dan join dalam webinar kali ini. Ya, kita membahas mengenai analitik, gitu ya. Seminarnya diadain oleh PT Sistem Anugrah Prima bekerja sama dengan AWS, ya, di mana SAPB ini adalah partner kami untuk daerah Jawa Barat, ya. Nah, kenapa sih kita pilih webinarnya, topiknya hari ini? Karena kita melihat akhir-akhir ini kondisi seperti sekarang ini kan kita melihat banyak perusahaan itu kadang masih suka kesulitan ya untuk melakukan analisa-analisa, ya kan. Paling enak tuh biasanya pakai Excel, ya kan. Pakai Excel datanya terus di-pivot-pivot gitu kan. Nah, apa nggak ada cara yang lebih efektif, cara yang lebih efisien? Nah, kita mau share nih dari tim SAPB, dari tim AWS mau share ya beberapa pengalamannya, beberapa knowledge-nya gitu kan. Kenapa? Karena sekarang kan bisa dibilang situasi nggak menentu, ya kan? Kita dituntut untuk bisa benar-benar ngerencanain segala sesuatunya lebih baik lah istilah kata, ya kan? Supaya apa? Supaya kalau nanti ada sesuatu, ada perubahan dari hasil-hasil analisa kita sebelum-sebelumnya itu kita udah bisa mikirin ke depannya kita mesti gimana nih? Apa yang harus kita ambil langkah-langkahnya? Ya, seperti itu. Oke, nggak berlama-lama lagi, saya serahkan ke Pak Riki Susilo dari SAPB yang merupakan partner STEM, ya. Silakan Pak Riki untuk membawakan materi webinarnya hari ini. Terima kasih, silakan mendengarkan Bapak Ibu. Semoga bisa memberikan insight ataupun dapat knowledge yang baru. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Riki. Oke. Selamat pagi semua teman-teman, Bapak Ibu semua yang telah hadir di acara kita di webinar kita kali ini. Oke, hari ini kita mau bicara tentang data analitik in SAP sih sebetulnya. Lebih banyaknya mungkin nanti dengan SAP Business One sebetulnya. Oke. Nah, mungkin Bapak Ibu semua beberapa di antara yang hadir hari ini sebagian sudah ada yang memakai aplikasi SAP Business One. Nah, kalau yang belum memakai, tidak perlu khawatir. Nanti Bapak Ibu bisa ikut juga tetap join di acara kali ini, bisa mendapatkan insight-insight tertentu, insight-insight yang baru tentang apa yang harus kita lakukan sih sebetulnya menghadapi era pandemik ini atau ke depan era globalisasi ini dan hubungannya dengan data analitik. Oke, nah sebelum kita mulai, saya mau perkenalin juga bahwa siapa sih Sistem Anugrah Prima gitu ya. Nah, Sistem Anugrah Prima sebetulnya IT konsultan. Kita lebih banyak specialized for distribution, garment, and textile sebetulnya ya. Kita lebih banyak markas kita sebetulnya di Kota Bandung. Jadi kita lebih banyak di mencakup daerahnya Jawa Barat gitu ya. Jawa Barat gitu seperti itu. Oke. Nah, kita punya misi, visi kita adalah kita mau jadi trusty IT company sebetulnya. Nah, yang bisa provide integrate system dan excellent solution. Jadi visi dan misi kita sebetulnya kita nggak mau bukan kita tidak kejar untuk menjadi nomor satu gitu di dunia IT. Kita cuma kejar bahwa kita bisa menjadi partner yang bisa dipercaya oleh setiap customer kita gitu ya. Karena kita mengerti betul bahwa semua data itu nanti muaranya di database-nya disimpannya dalam bentuk digitalisasi dan itu lebih banyak di divisinya IT. Jadi kita mau bahwa kita menjadi partner yang dipercaya trusty IT yang juga bisa memberikan solution, integrate solution dan
excellent lah. Jadi semuanya terintegrasi seperti itu. Gitu. Oke, nah ini sedikit kita punya histori saja. Jadi kita memang udah mulai dari tahun 85 sebetulnya. Kita mulai dari ada entitas namanya Amagrasoft, terus kita partneran dengan Gupta, lalu Navision gitu ya, IFS gitu. Terus ada entitas lagi ASI. Nah, mulai tahun 2016 kita mulai partner dengan Sterling yang sebagaimana which is dia sebagai partnernya dari SAP Business One gitu. Ini perjalanan historinya kita. Oke, kita masuk nih. Sebetulnya digital transformation atau data analytics sebetulnya kan lebih ke arah sana. Sekarang banyak sekali orang di mana-mana sudah mendengung-dengungkan ini digital transformation. Apa sih sebetulnya sih? Apa sih? Nah, sebelum masuk ke sana, ini sebetulnya ada barrier ya. Jadi hal-hal yang istilahnya boleh disebut kadang-kadang menjadi hambatan buat sebuah company. Sebuah company itu bisa istilahnya sebuah company itu sebuah company itu bisa kenapa tidak berpikir untuk digital transformation sebetulnya gitu ya. Oke. Yang nomor satu adalah kadang-kadang sebuah company tidak punya strategi buat ke depan gitu. Buat ke depan clear vision and plan-nya tuh seperti apa tuh ke depan buat 5-10 tahun bahkan sampai 25 tahun ini belum ada sih sebetulnya. Lalu kadang-kadang di beberapa company banyak sekali sebetulnya teknologinya nggak update. Karena saya juga masih sering ketemu sama customer lama kita, kadang-kadang masih pakai servernya masih under novel, terus aplikasinya masih pakai aplikasi zaman Flipper dulu ya seperti itu. Jadi itu masih sering ketemu seperti itu. Terus nah karena itu kadang-kadang sudah masuk di zona nyaman. Jadi untuk berubahnya kadang-kadang ya butuh energi lah untuk melakukan itu. Nah, yang terakhir yang keempat ya dengan wawasan pengetahuan. Nah karena itu kurangnya pengetahuan dan kurangnya wawasan. Nah karena itu kita SAPB, Sterling dan AWS kita ngadain webinar sebetulnya buat juga bisa memberikan wawasan demi wawasan. Oke. Ini suara saya apakah terdengar jelas atau ada suara kresek-kresek ya? Iya, ada suara kresek-kresek ya. Oh, oke. Sekarang masih ada apakah? Masih? Kadang masih. Oh, oke. Kalau begini, Pak? Supaya nyaman. Bagus kayaknya Pak Riki. Silakan Pak, lanjut. Oke. Nah, selanjutnya. Oke. Nah, terus itu yang tadi digital transformation. Kenapa sebetulnya digital transformation dulu? Karena digital transformation adalah hal yang sangat dasar supaya kita bisa menganalisa dari semua data-data, menganalisa dari semua pergerakan, dari semua operasional dari sisi perusahaan. Nah, jadi apa itu analitik gitu ya. Nah, analitik itu sendiri sebetulnya kita punya kalau secara standarisasinya kita pasti punya berbagai macam data source ya. Ada aplikasi termasuk di dalam di sininya adalah SAP Business One. Nah, mungkin dengan SAP Business One dengan aplikasi ERP gitu ya. Kita juga punya ada aplikasi lain pihak ketiga misalnya khusus untuk WMS gitu, Warehouse Management System-nya misalnya, atau misalnya khusus untuk POS-nya misalnya dengan iRip gitu ya, atau nanti khusus dengan tracking sales. Saya mau tracking, saya punya tim yang keliling-keliling dengan atau driver atau teknisi misalnya dengan aplikasi PeopleShape misalnya seperti itu. Jadi ada beberapa aplikasi yang semuanya saling berkaitan gitu. Nah, kita sebut di situ namanya data source gitu. Nah, setelah data source masing-masing ini kita simpan dalam sebuah database gitu, masing-masing database. Nah, ketika kita mau melakukan semua analisa, maka ini data ini harus kita gabungkan. Nah, biasanya kita ada stagingnya namanya ETL ya. ETL itu extract, transform, and load. Jadi kita satukan database-nya masuk ke dalam apa? Masuk ke dalam sebuah warehouse, data warehouse sebetulnya. Nah,
kita gabungkan semua di sini, mana saja yang memang nanti kita mau olah datanya. Mau kita olah untuk menghasilkan, untuk data ini kita olah supaya top level management atau manajemen di sebuah perusahaan itu terbantu untuk membuat sebuah keputusan demi keputusan gitu. Nah, biasanya nanti tim IT atau nanti ada software pakai BI, business intelligence biasanya, itu kita akan keluarin dalam bentuk dashboard biasanya. Karena saat ini, sekarang ini top level management sangat suka sekali sebetulnya untuk melihat data-data report itu dalam bentuk dashboard gitu. Karena dashboard itu hal yang paling sederhana untuk kita lihat daripada kita melihat sebuah laporan dalam bentuk text based. Nah, kan kalau era mungkin 10 tahun lalu gitu ya atau 5 tahun lalu banyak sekali perusahaan, oke, saya mau tahu stok saya berapa gitu. Begitu stoknya berapa, di-printin semua berlembar-lembar, stoknya mana dilihat satu-satu gitu. Nah, itu mungkin era 10 tahun lalu gitu. Nah, sekarang banyak sekali orang sudah pengen begitu tahu stoknya berapa sih. Oke, kita lihat cuma dashboard, begitu dashboard kita lihat nih, oh stok mana yang minus yang saya harus tambah gitu, yang sudah mulai kurang, atau stok mana yang masih kelebihan sehingga saya harus push sales saya gitu ya. Nah, jadi dashboard ini yang sekarang orang lebih nyaman gitu, lebih senang. Ini kan analoginya seperti kita di mobil ya. Nah, kalau kita mau lihat bensin kan kita tidak perlu cek bensinnya berapa, kita cuma tinggal lihat dashboard mobil kita udah tahu gitu bensinnya masih sisa berapa sih. Seperti itu sih sebetulnya. Oke, nah itu adalah salah satu. Jadi bisa dashboard, reporting, terus bisa mungkin dengan analytic tools ya, dengan BI seperti itu. Oke, nah selanjutnya ini, nah apa sih sebetulnya intelligent decision yang tadi yang saya sempat bilang bahwa dengan adanya reporting, dengan adanya dashboard, dengan datanya analitik, sebetulnya untuk membantu top level management untuk menghasilkan, membuat keputusan gitu, untuk membantu. Memang ujungnya keputusannya tetap harus diambil oleh top level management sendiri untuk mengarahkan sebuah bisnis. Kenapa? Karena ketika kita membuat keputusan, kita harus mempunyai data yang komplit ya, supaya kita tidak salah langkah di sini. Lalu juga kita harus punya data yang kontekstual gitu ya. Jadi betul-betul datanya real time gitu ya. Terus yang terakhir adalah kita harus confidence gitu. Nah, dengan beberapa sistem bahkan sudah banyak tuh pakai AI-nya, artificial intelligence, supaya pengolahan datanya sudah yang tadinya dibuat oleh manusia, mungkin beberapa langkah sudah dilakukan oleh artificial intelligence, sudah dilakukan oleh robot lah istilahnya seperti itu. Oke, nah dengan ACP, dengan analitik ya, kita sebutnya ACP analitik, jadi ada beberapa dashboard-nya. Yang pertama ya kita bisa lihat, discover, visualize gitu ya, supaya semakin lebih gampang untuk bagi beberapa orang untuk bisa memanage, melihat dengan diagram batang kah, diagram pie gitu ya, pie chart atau yang lain-lainnya, agar lebih sederhana, lebih simpel untuk membuat sebuah keputusan gitu. Terus kita juga bisa planning sebetulnya. Nanti di SAP ada, kita bisa lihat time to promise, untuk waktu kita bisa planning nih, atau cash flow forecast gitu ya. Kalau seminar yang lalu saya sempat jelaskan bagaimana apa yang bisa dilakukan untuk finansial untuk bisa mengatur cash flow-nya kita gitu ya. Terus itu juga kita juga bisa lihat KPI masing-masing tim sebetulnya ya. Terus nah ini capabilities-nya sama outcomes-nya sih. Jadi yang pertama kan kita senang kalau misalnya dengan visibility yang bagus, ya minimal untuk pengerjaan yang sering dilakukan itu bisa dilakukan oleh mesin gitu, sehingga manusia bisa melakukan hal-hal yang memang belum bisa digantikan oleh mesin. Nah itu kan tujuannya kan, supaya buat dapat efisiensi. Terus di sisi lain juga tim semakin hari semakin berkembang ya, dengan melakukan hal-hal yang baru gitu ya. Terus fokus, kita juga bisa semakin fokus untuk mengerjakan tujuan dari bisnis kita. Jadi tujuannya bukannya istilahnya mengolah data atau membuat sebuah sistem gitu, kalau misalnya pabriknya tentang garment gitu, tapi lebih banyak tujuannya bagaimana bisa improve efisiensi dalam menjahit misalnya, kalau di sisi garment gitu. Kalau di sisi tekstil gitu ya, bagaimana bisa merajut gitu ya, posisi lokasi warehouse seperti apa, kita bisa lakukan, maksimalkan di bagian itu ya. Terus ya bahkan bisa juga mengembangkan bisnis-bisnis baru ya, misalnya dari tekstil gitu ya.
karena ujungnya sampai butuh juga sama ke celup gitu ya, kain segala macam, maka mungkin bisa buka divisi baru untuk divisi celupannya untuk kain tersebut di tekstil, misalnya seperti itu. Jadi kita bisa meningkatkan tim yang ada bisa diarahkan untuk menunjang bisnis-bisnis yang ada gitu. Nah, masalah data biarkan SAP, masalah data biarkan sistem analitik yang mengolah data itu gitu, seperti itu. Oke. Nah, ini sebetulnya framework dari intelligence sendiri sebetulnya ya. Dari framework intelligence sendiri, dari sini kalau kita bisa lihat mulai dari intelligence suite, ini semua mesinnya, digital platform, kalau di sini dilihat, terus juga ada mulai dari intelligent teknologi, ini yang sering mungkin akhir-akhir ini kita banyak dengungkan, lebih banyak masuk ke AI gitu. Nah, fungsinya apa sih sebetulnya? Kalau di sebelah kanan kita bisa dapat customer experience, manufacturing, produksi segala macam, terus ya people engagement-nya seperti apa, kita bisa lihat KPI segala macamnya dari sini sebetulnya. Lalu nanti mungkin hubungannya dengan, bahkan kita bisa hubungkan itu semua dengan IoT sebetulnya. Jadi Internet of Things, bahkan sudah nanti ada beberapa alat yang kita bisa hubungkan untuk membantu kita memonitor gitu ya. Nanti setelah ini saya akan bisa bagikan juga yang berhubungan dengan IoT-nya. Oke. Nah, dengan SAP, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena SAP punya satu database, database-nya work on memory, 100% memory data management-nya. Nah, itulah yang bisa kita lakukan di SAP supaya platform untuk mencarinya tuh jauh sekali lebih cepat gitu ya. Untuk otomatisasinya, untuk proses selanjutnya, untuk ke BI-nya. Nah, kita bisa lakukan di sini. Oke. Nah, secara gambaran besar seperti ini, jadi biasanya kita kalau di SAP ada database HANA, terus yang mungkin kalau versi sebelumnya masih memakai SQL Server, terus ya di sini kita bisa report ke Excel segala macam, memakai Crystal Report. Nah, cuma nanti menariknya ada satu hal, kita bisa menganalisa pakai dashboard segala macam. Nah, ini contoh dashboard-nya seperti ini. Ada beberapa dashboard yang nanti kita bisa lihat. Nah, kelebihannya yang pasti kita punya cockpit sendiri. Jadi dashboard ini berbeda setiap user dengan user yang lain. Kita bisa setup seperti itu ya. Jadi apa yang perlu kita mau lihat gitu di dashboard-nya. Karena dashboard-nya kan cukup banyak. Mungkin beberapa orang tidak perlu ya dengan dashboard A gitu ya. Tapi di bagian lain penting nih dashboard A. Jadi supaya tidak tumpang tindih kita bisa cockpit sendiri sih. Ada KPI juga. Terus yang pasti dengan dashboard udah pasti real time gitu. Real time. Sama seperti kita di mobil tadi perumpamaannya, kalau kita bensinnya sudah mau habis, pasti kan di dashboard-nya bensinnya udah tinggal sedikit ya. Atau misalnya suhu kendaraannya naik gitu ya. Karena air radiatornya kurang, pasti suhunya kan besar gitu, tinggi gitu ya, tinggi. Nah, jadi kita bisa lihat segala sesuatu yang terjadi dengan operasional pekerjaan kita yang semuanya diinput di sistem di SAP Business One misalnya, kita bisa lihat itu secara real time gitu. Supaya apa sih tujuannya? Supaya kita bisa ambil action sebetulnya kalau keputusan-keputusan apa yang bisa kita ambil secara langsung. Oke. Nah, ini overall sebetulnya digitalisasi di SAP Business One gitu ya. Jadi mulai dari modulnya SAP itu kan mulai dari purchasing gitu ya, ARAP-nya ada di sini, management control, accounting di sini, inventory, distribution, warehouse di sini, production di sini, dan ada MRP juga, terus resource management ya, timesheet kita bisa atur di sini, sales. Nah, semua ini kita bisa atur semua dengan analitik dan juga dan juga kita koneksiin dengan IoT-nya seperti itu. Oke. Selanjutnya ini kita dengar video dulu sebentar. Untuk membuat keputusan secara real time, analitik dashboard di Business One dengan versi untuk SAP HANA memungkinkan Anda memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam beberapa detik. Atur desktop menurut ketentuan bisnis Anda dengan menyempurnakan indikator kinerja dan analitik dashboard. Simpan data bisnis penting di ujung jemari Anda dan bereaksi cepat. Representasi data grafis menyediakan pemahaman informasi yang lebih cepat dan mudah.
Konfigurasikan Analytic Dashboard dengan fungsi Pervasive Analytics tanpa pemrograman. Kilasan informasi akan menunjukkan pendapatan per pelanggan dan jumlah pemesanan Anda. Memperkirakan masa depan mudah dengan analitik prediktif. Proyeksi aliran keuangan terperinci akan menunjukkan posisi bisnis Anda hari ini dan prospek di masa depan. Analitik memperhitungkan semua penerimaan dan pengeluaran finansial, termasuk penjualan dan pembelian. Pilih tingkat kepastian data untuk analisis dan rencanakan tindakan mendatang dengan andal. Gunakan fungsi pencarian perusahaan untuk pencarian data tidak terstruktur dengan mudah. Tampilkan informasi langsung atau periksa perinciannya. Anda akan terkejut betapa intuitif instrumen ini. Analitik interaktif menyediakan kemampuan berinteraksi dengan data, filter, parameter, dan variabel dapat dipilih dari lingkungan Microsoft Excel yang Anda kenal. Teknologi in-memory SAP HANA memungkinkan penilaian dan analisis semua data bisnis secepat kilat, pergudangan, penjualan dan pembelian, indeks keuangan. Keputusan menjadi sederhana melalui dashboard khusus dan analitik real-time dengan versi SAP Business One untuk SAP HANA. Ya, oke. Nah, itu jadi SAP Analytics ya, itu yang ada di SAP Business One, tapi versinya yang dengan database-nya SAP for HANA. Jadi supaya teman-teman, Bapak Ibu semua tidak juga bingung, karena SAP Business One itu ada dua database-nya. Kita bisa menggunakan database pakai SQL Server dari Microsoft, terus yang satu lagi dengan database for HANA gitu. Nah, kebetulan Sterling kita salah satu the best partner untuk instalasi SAP Business One dengan HANA. Jadi kita sudah mulai dari dulu sebelum mulai rame nih tentang instalasi SAP for HANA gitu. Jadi kita sudah mulai dari beberapa tahun sebelumnya gitu. Jadi makanya kita juga salah satu the best partnernya di Indonesia untuk kita bisa install dengan database HANA. Nah, sebetulnya apa saja sih yang dapat di HANA? Nah, ini tampilannya yang pertama kita bisa dapat ini dashboard yang tadi sih. Jadi ini ada dashboard untuk KPI ya, widgets, reporting segala macam yang kita bisa olah gitu ya. Kalau di sini kan bisa kita lihat misalnya contoh nih, receivable overdue. Berarti ini adalah piutang yang belum tertagih nih, yang jatuh tempo nih. Ada nilainya nih. Terus kita bisa lihat juga naik nih dibandingin dari bulan sebelumnya seperti itu. Ini adalah salah satu contoh gitu ya. Terus ini adalah payable, uang yang harus kita bayar nih, utang kita nih untuk misalnya 30 hari ke depan. Ini semua kita bisa setup. Nah, ini adalah salah satu contoh tampilan utama sebetulnya dari dashboard, KPI, dan ini kita bisa adjust ya, cockpitnya bisa kita atur gitu untuk masing-masing user gitu ya. Nah, ini juga yang lain, kita juga bisa search nih sebetulnya. Jadi waktu saya search-nya Office, saya search-nya Office nih. Nah, kalau di dokumen di SAP yang pada umumnya, kita cuma waktu search Office, kita cuma search mungkin munculnya menu atau beberapa dokumen yang bisa lihat yang berkaitan dengan Office gitu ya. Nah, tapi kalau di sini waktu saya search Office, kita bisa lihat nih ke beberapa dokumen-dokumen yang ada di dalamnya. Jadi buat supaya mempermudah sebetulnya. Jadi kita bisa lihat sampai ke dalam datanya ya, gitu. Oke. Nah, terus ini Workbench. Workbench ini adalah supaya workflow lah, istilahnya workflow buat kita bikin satu standarisasi sih. Sebetulnya apa saja sih dari setiap user yang harus dilakukan gitu ya. Terus pekerjaan kita tuh berapa banyak yang harus kita lakukan? Apakah ada AR invoice yang masih outstanding yang saya harus open gitu, yang saya harus close, yang saya harus buatkan, saya harus ingatkan customer saya untuk pembayarannya sehingga saya bisa tutup, saya bisa close di incoming payment misalnya seperti itu. Jadi kita bisa lihat hal-hal yang seperti itu gitu ya. Oke, nah ini yang tadi ya Workbench ya lebih jelasnya bahwa kita bisa lihat receivable overdue-nya, payable overdue-nya, total sales-nya kita bisa lihat di sini dan mungkin berapa dokumen sih sebetulnya yang belum kita buka untuk invoice-nya, terus ya sales delivery-nya. Nah, ini kita bisa atur semuanya di sini sebetulnya, di cockpit-nya kita sih sebetulnya.
Nah, ini juga contoh widget yang lain ya, dashboard bisa dalam bentuk diagram batang, diagram garis gitu ya, supaya lebih nyaman ya, lebih enak gitu ya. Kan kadang-kadang kalau kita udah seharian gitu ya di depan komputer melihatnya text based semua gitu ya, kadang-kadang matanya juga lebih cepat lelah gitu. Nah, dengan ini kan jadi lebih nyaman ya, kita punya satu dashboard yang bentuknya berwarna-warni gitu ya, minimal menghilangkan stres lah gitu, menghilangkan stres ya. Apalagi kalau melihat grafiknya, diagram batangnya semakin lama semakin naik gitu ya, atau diagram garisnya tuh semakin lama gradiennya positif terus kan. Nah, itu juga kan membuat kita jadi semakin semangat gitu ya, misalnya seperti itu sih. Oke, ini adalah persuasive analytic-nya, performance indicator-nya kita. Jadi kita juga bisa lihat gross profit secara real time ya, di luar biaya yang overhead, di luar yang biaya yang harus diinput bulanan. Karena sebetulnya di SAP secara tidak langsung begitu kita melakukan sebuah penjualan, melakukan sebuah sales, dia langsung hitung cost-nya. Dia hitung HPP-nya secara langsung seperti itu. Jadi kita bisa lihat sih gross margin-nya, terus total sales-nya kita bandingin itu semua. Terus kita bisa banding-bandingin dengan beberapa tahun lalu gitu ya. Misalnya tahun lalu, 2 tahun lalu, kita bisa bandingin untuk periode yang sama gitu misalnya seperti itu. Oke. Nah, ini keseluruhan sebetulnya total dari cockpit analitik bisa ya istilahnya cockpitnya apa aja yang bisa kita ambil sebetulnya. Nah, ini adalah salah satu contoh buat kita bisnis partner. Kita disebut kalau umumnya mungkin customer atau supplier gitu pada umumnya. Di SAP kita sebutnya bisnis partner. Kita satuin karena kita sebut bisnis partner karena itu partnernya kita sih dalam sebuah bisnis gitu. Nah, dengan adanya analitik yang tadi, kita bisa lihat sih sebetulnya dari tahun demi tahun ya. Ini kalau kita sebut ini customer kita ya. Kalau sebelah kanan ini customer kita bisa lihat nih tahun demi tahun berapa sih pembelian customer kita terhadap kita. Jadi kita bisa lihat grafiknya tiap-tiap tahun gitu ya. Nah, biasanya kan kita cuma lihat totalnya dalam perjalanan. Nah, kalau ini di aplikasi SAP Business One yang for HANA tadi, masing-masing customer kita bisa atur gitu. Kita bisa lihat historinya dari tahun demi tahun gitu. Seperti itu. Oke. Ya, ini kalau mau lihat secara teksnya ya. Kalau tadi kan secara grafiknya, kalau kita mau lihat secara detailnya, angkanya berapa, ya sama sih seperti itu. Nah, ini cash flow forecast, ini lebih banyak buat orang tim accounting-nya. Jadi kita bisa lihat sih berapa banyak kebutuhannya sih. Jadi ini bulan demi bulan sebetulnya yang di grafik di sini. Terus kalau yang atas itu pendapatan kita, kalau yang di bawah itu pengeluaran kita. Jadi kita bisa tahu cash flow-nya berapa banyak nih, gitu ya. Apakah kita minus kalau garis yang ini kan minus nih. Nah, kita bisa lihat nih kalau periodnya kita mau geser gitu, kita mau tarik gitu ya. Ini kita bisa lihat gitu. Begitu ditarik hasilnya seperti apa gitu. Dan bahkan di detailnya pun kita bisa lihat nih di bawah ini adalah dokumen-dokumen detail. Kenapa angka ini dihasilkan dari mana gitu ya. Nah, kalau di SAP Business One kan ada golden triangle namanya. Di sini ada golden triangle dan ketika kita klik di golden triangle ini dia pasti akan refer gitu. Kalau di sini nomor dokumen, begitu saya klik dia langsung open kepada dokumen purchase order gitu. Dia langsung kelihatan di purchase order-nya seperti apa. Jadi ini adalah buat kita bisa memantau dengan gampangnya, dengan user friendly-nya, kita punya cash flow seperti itu. Oke, nah ya ini salah satu fitur yang lain adalah kita bisa ekspor juga ke Excel. Nah, karena sampai saat ini kita akuin bahwa aplikasi untuk mengolah data yang lebih simpel, yang semua orang awam pun bisa menggunakan, itu adalah Excel. Dan yang sampai sekarang belum bisa tergantikan. Kenapa dengan Excel kita bisa lakukan pivot table gitu ya. Dengan Excel kita bisa orang yang istilahnya umum sekali untuk diajarkan Excel ini di sejak usia di pendidikan di SMA itu sudah ada gitu. Sehingga awam sekali lah. Jadi nah, data-data yang tadi kita semua bisa ekspor ke Excel untuk diolah datanya. Mungkin juga bisa kita gabungkan dari aplikasi-aplikasi pihak yang lain seperti itu. Oke, nah ini yang tadi saya bilang. Jadi dengan analitik
mungkin kita perlu juga sih ada semacam data, karena kita untuk menganalisa sebuah data, kita pasti memerlukan sumber-sumber data yang lain gitu. Nah, kadang-kadang sumber-sumber data ini bisa juga kita input, bisa juga kita lakukan secara otomatis. Jadi, nah, hal ini sangat mungkin untuk kita lakukan di SAP Business One gitu. Jadi, SAP bisa integrate sebetulnya dengan aplikasi yang lain. Oke. Nah, ini adalah salah satu ini dengan Baku Global. Baku Global itu ada partnernya STEM buat salah satu solution di IoT untuk di peternakan, ya, untuk di peternakan. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya cuman untuk memonitor daily activity-nya, terus berat ya, pengeluaran, terus kan kalau ini di ayam ya, banyaknya di ternak ayam. Jadi kita harus juga kontrol berapa sih yang hidup, berapa yang mati gitu ya. Karena ini cukup pengaruh nanti signifikan kepada kita punya produksi kan, seperti itu. Rasionya berapa, pakan yang sudah diberikan berapa gitu. Nah, jadi ini sangat bisa berhubungan gitu. Nah, ini koneksi sebetulnya dengan alat, kita ukur suhunya, temperaturnya gitu ya. Seperti itu. Kelembapannya bahkan kita ukur di IoT tersebut. Nah, ini adalah salah satu contoh dashboard-nya. Jadi kita bisa tahu nih dashboard-nya di kandang pertama, kandang kedua gitu ya. Kita bisa pisah-pisahin itu, kita bisa lihat dashboard-nya, dan data ini nanti di-capture, dikirim juga ke SAP Business One gitu. Oke. Nah, ini dashboard temperaturnya seperti itu. Oke. Nah, hal yang kedua adalah ini juga bisa kita integrate sebetulnya dengan People Shape. Jadi ada aplikasi lagi, ini dengan partner kita di RC Electronic, dia membuat sebuah aplikasi simple gitu buat check in, check out, untuk membuat schedule untuk teman-teman yang timnya sering keluar gitu. Karena apakah dia sudah sampai untuk sales, untuk driver, untuk teknisi misalnya yang sering-sering keluar dari kantor gitu. Nah, kita bisa bikin schedule ini, termasuk reminder-nya, terus termasuk lokasinya sudah sampai mana, bahkan untuk bisa capture fotonya di sana. Nah, ini juga ada dashboard-nya juga, jadi posisinya berapa lama, time consuming-nya di sebuah lokasi, di satu customer atau di dua customer, berapa lama juga dalam perjalanan, arah perjalanannya kemana saja. Nah, kita bisa lihat itu semua di dashboard ini. Nah, itu adalah salah satu untuk bisa capture sebetulnya. Jadi dengan SAP Business One kita bisa integrate itu semuanya gitu. Datanya kita bisa masukin. Hal yang lainnya, ini kalau Bapak Ibu punya POS banyak nih, warehouse-nya, showroom-nya banyak gitu ya. Showroom-nya ada misalnya 200 showroom gitu misalnya ya. Jadi sehingga dibutuhkan POS, point of sale di depan yang ketemu dengan customer gitu kan. Nah, dengan adanya POS dengan iRip, kita bisa integrasikan itu semuanya dengan SAP. Jadi mereka lakukan penjualan demi penjualan di depan, kita capture semua sales-nya dengan handphone melalui Android gitu, mobile version, lalu kita tarik itu semuanya ke SAP data penjualannya. Nah, menariknya lagi dengan aplikasi iRip ini, kita juga bisa tahu nih secara umum gross profit-nya berapa gitu. Bahkan kita juga bisa tahu jam berapa yang sedang lagi peak-nya, pembelian terjadi itu banyaknya di jam berapa sih, sehingga kita juga bisa atur manage orangnya, manage mungkin SPG kita di showroom gitu ya, atau manage supervisor gitu, ada diperbantukan pada kapan gitu, kita bisa lihat itu. Bahkan fitur terbaru sudah dilengkapi dengan absensi juga, jadi di showroom tinggal absen via aplikasi POS yang dalam bentuk Android gitu. Nah, itu adalah salah satu integrasi sebetulnya yang bisa kita lakukan gitu dengan SAP Business One gitu. Nah, ini video terakhir, ini adalah salah satu yang kita lakukan dengan SAP buat data analitik, dan kita konekin sama Google gitu. Ya. Oke Google gitu kan, banyak sekarang kan sudah banyak yang smart home yang oke Google bedroom on gitu. Jadi nanti lampu di bedroom nyala gitu ya. Atau oke Google light AC hidup gitu misalnya, jadi AC-nya nyala gitu. Nah, itu bisa, apakah itu bisa dilakukan di SAP? Bisa. Kita lihat ya videonya.
Hey Google, talk to SAP Business One. How much profit do I get this month? Hey Google, talk to SAP Business One. Show me most favorite items. From a few decades ago, people tried to find ways to get information quickly and easily. With the development of technology, the process is becoming increasingly possible. One of SAP's strategy is called Intelligent Enterprise. Can I talk with SAP Business One? Okay, getting SAP Business One. Hello guys, can I help you? Top 5 AR. Top 5 are 1. Sumber Sesha PT2. Computer Sentosa PT3. McMur Inda TBK PT4. Solusi Sajati PT5. Brilliant Computer PT. Top 5 sales. Top 5 sales 1. McMur Inda TBK PT2. Aria Megatechnic CV3. Computer Sentosa PT4. Sumber Sesha PT5. Brilliant Computer PT. Thank you. Oke, ya. Jadi di video yang tadi itu adalah koneksi kita. Jadi kalau misalnya nanti untuk top level management, misalnya pagi-pagi hari bangun, saya pengen tahu sih sales saya berapa sih top 5-nya misalnya, atau saya mau ngecek stoknya gitu, atau mau ngecek saya masih punya piutang atau tidak, punya hutang atau tidak gitu. Nah itu bisa dilakukan sebetulnya dengan semudah kita buka handphone, begitu bangun bahkan tidak perlu handphonenya dibuka gitu, kita cuma tinggal panggil oke Google, nanti dia langsung saut, terus kita tinggal talk with SAP Business One, terus nyambung ke sana semua sih sebetulnya. Jadi langsung sih sebetulnya bisa langsung secara otomatis gitu ya, secara otomatis gitu sih. Oke, nah itu mungkin akhir dari presentasi saya kembali serahkan ke MC. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, sesi foto sudah berakhir. Saatnya kita lanjut lagi, siap-siap untuk mendengarkan kembali sesi kedua, yang tentunya nggak kalah informatif, Bapak Ibu. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi, saya mau mempersilahkan Bapak Alexander Lukman dan juga Bapak Alexius Alvin dari AWS Indonesia. Saya persilahkan. Oke, thank you Laurel untuk introduction-nya. Thank you juga Pak Riki atas presentasinya barusan yang berguna banget ya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya Alex dari AWS Indonesia. Hari ini saya dan rekan saya Alvin akan membawakan presentasi mengenai AWS dan juga data analytics SAP on AWS. Mungkin saya langsung mulai aja untuk share sebentar ya. Oke. Hai Laurel, boleh izin cek ini sudah kelihatan? Halo, sudah kelihatan Pak. Sudah ya. Oke, saya mulai kalau gitu. Oke. Jadi seperti tadi very brief introduction aja. Ada saya Alex hari ini, account manager dari AWS ID, dan ada Alvin, solutions architect dari AWS ID yang akan membawakan SAP on AWS. Untuk hari ini kita akan share a few things. Yang pertama adalah we'll just do a quick introduction of AWS. Kalau untuk Bapak Ibu yang belum tahu, kami adalah perusahaan cloud computing and actually perusahaan cloud computing pertama di dunia. Next-nya kita akan membahas soal SAP on AWS dan kita nanti sesi ini akan ditutup untuk penjelasan SAP Data Analytics on AWS secara high level. Mungkin sebelum kita mulai ke quick introduction of AWS sendiri, saya akan share a little bit of cloud computing itu apa sih, bagi mungkin Bapak Ibu yang belum tahu gitu ya. By definition, itu adalah on demand of IT resources through the internet.
Kalau ditanya resources-nya apa sih? Well, the majority of resources ini sebenarnya berhubungannya dengan infra. Jadi kalau sekarang mungkin Bapak Ibu masih menjalankan your SAP atau mungkin berpikiran untuk menjalankan SAP-nya di atas on-premise ya atau server fisik, actually cloud computing itu bisa memindahkan infrastruktur itu ke perusahaan cloud computing. Maksudnya apa? Maksudnya adalah sekarang udah nggak ada lagi nih, kayak sekarang misalkan udah dipikirin, oke, kapasitas kita dari sisi CPU sama RAM untuk 3-5 tahun ke depan adalah sebesar X gitu. Oke deh, kita coba beli dulu barangnya, habis itu kita tunggu, habis itu diinstal. Mungkin itu prosesnya membutuhkan 2 minggu sampai beberapa bulan untuk sampai akhirnya bisa nyala. Kalau lewat cloud computing, you can actually menyalakan infrastruktur dari sisi compute, database, itu semua dalam hitungan menit. Jadi no more waiting. Dengan model pembayaran yang kita bilang pay as you go. Jadi actually Bapak Ibu tinggal bayar resources kayak compute dan database-nya tersebut itu sesuai penggunaan. Jadi kayak token listrik gitu ya. Apabila dalam sebulan hanya digunakan compute-nya untuk development misalkan hanya 10 hari, habis itu dimatiin. Ya udah, berarti billing yang keluar adalah hanya 10 hari. Model ini merubah yang sebelumnya kalau untuk server-server itu harus belinya secara capex, ini actually berubah menjadi OPEX dan bisa dibayar secara bulanan. Cloud computing sendiri juga fleksibel, meaning apabila satu hari your business menggunakan server, ini saya for example aja ya, 4 CPU, 8 RAM, nanti mungkin your business akan berkembang nih, gitu menjadi dan butuh kapasitas lebih. Nah, pada saat itu actually tinggal dimatiin sebentar instance-nya, lalu tinggal ditambahin lagi, gitu menjadi 8 CPU, 16 RAM. This is different dengan konsep di mana sebelumnya mungkin kalau Bapak Ibu kepikiran, wah kayaknya bisnis saya akan growing nih, saya beli dulu deh server yang 8 CPU, 16 RAM, sehingga saya nggak usah beli-beli lagi. Kalau di cloud computing, actually, you can just configure apa yang diperlukan sekarang nih. Jadi kita kalau butuhnya 48 dulu, ya udah nyalainnya 48 dulu, seperti itu. Dan kita pun, cloud computing di AWS itu adalah highly available, itu suatu konsep yang nanti kita akan share apa sih maksudnya highly available. Di mana di AWS itu availability kami secara compute itu 99,99%. Nah, AWS sendiri, kita actually adalah anak perusahaan Amazon Inc., salah satu e-commerce terbesar di dunia, dan kita adalah perusahaan public cloud computing pertama di bumi. Nah, untuk lebih ngerti, dari sisi komersial nih ya, yang tadi saya mention pay as you go, flexibility, itu kayak apa sih gitu. Nah, kita selalu bilang cloud computing itu is the enabler of innovation. Maksudnya apa sih? Maksudnya a lot of great innovation itu bermula dari kita coba-coba, tapi kalau misalkan di satu perusahaan itu ada kapasitas secara budget, itu jadi penghambat gitu. Nah, kenapa kita bilang kita enabler of innovation? Karena you can just test and develop new things secara cepat, dan apabila misalkan setelah 2 minggu tidak jalan, tinggal dimatiin. So, Bapak Ibu tidak perlu lagi takut yang namanya berinovasi, karena budgetnya itu sekarang bisa terkontrol. Perusahaan-perusahaan besar yang sekarang ada di Indonesia, seperti Traveloka, seperti Gojek, gitu, dan ada beberapa yang kayak kita sering pakai, kayak Grab, Netflix, itu semua actually berjalan di atas cloud, dan actually mereka juga berjalan di atas AWS. Gitu. Nah, mungkin saya sekarang share sedikit nih, sebenarnya gimana sih ngertiinnya gitu, bedanya di mana gitu ya. Nah, jadi di chart simple ini, kita analogikan bahwa garis yang berwarna biru ini nih, ini adalah hardware on-premise nih, yang biasanya Bapak Ibu mungkin pikirkan. Jadi titik di sebelah kiri ini adalah tahun ke-0, ini misalkan tahun ke-5. Nah, Bapak Ibu udah planning nih, oke untuk 5 tahun kapasitas kita sebesar ini ya, gitu. Nah, di kenyataannya adalah yang garis merah ini jalan nih, semuanya lancar, normal, cukup. Di tahun ketiga dia mentok. Pada saat dia mentok di tahun ketiga, tapi your business is growing, gimana nih gitu. Nah, berarti pada saat itu Bapak Ibu harus beli server lagi. Akhirnya jadi garis biru vertikal ini. Gitu. Dan di planning lagi untuk 5 tahun ke depan, berjalan normal lagi, di tahun keempat stuck lagi gitu. Udah mentok lagi gitu. Harus beli lagi dan seterusnya. Now, kalau ngelihat situasi ini, sebenarnya apa sih yang ada opportunity cost nih di sini? Yang pertama adalah pada saat mentok pertama, sebenarnya you are under capacity. Jadi ada traffic atau ada bisnis proses yang tidak bisa terpenuhi nih. Akhirnya jadi terhambat secara business operations.
Tapi at the same time, selama masih berjalan dan sebelum mentok, actually server yang Bapak Ibu beli itu nggak pernah dipakai secara maksimal. So you're actually ada biaya lagi dari over capacity. You're wasting money here, gitu. Di cloud, kita actually bisa ngikutin dari konsep yang tadi saya share. Misalkan Bapak Ibu mulai di journey ini nih, kita settingnya 448 gitu ya. Nah, seiring berjalannya waktu, kalau emang ternyata perlu ditambah, ya udah tinggal digedein. Pada saat dia turun, misalkan dilihat, oh kayaknya trennya lagi menurun nih, kita bisa reduce dulu nggak? Oke, kita bisa reduce dulu. Konsep ini adalah yang kita sebut sebagai on demand, sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. What we're trying to address di sini adalah pay for what you use. No more under or overspending. Of course, dari tadi konsep yang saya share, tidak ada lagi nih namanya CAPEX investment, jadi semuanya dibayarnya bisa bulanan. Jadi nggak perlu mikirin kayak keluar MM-an sekarang di depan untuk beli server, you can actually just use and bayarnya bulanan sesuai dengan kebutuhannya Bapak Ibu. Nah, kita juga punya yang namanya scaling nih, kayak auto scaling. Apa sih itu? Nah, kalau dibayangkan kita ngomonginnya dari customer AWS kayak Tokopedia gitu ya. Misalkan Tokopedia, kalau mereka bukan perusahaan cloud computing, mereka itu perusahaan tradisional, mereka punya misalkan 100 server, bisa menghandle 100.000 traffic nih. Nah, tapi tiba-tiba ada Harbolnas. Gimana nih kalau ada Harbolnas? Bapak Ibu pernah kepikiran, Kak, kok kalau lagi Harbolnas saya lagi beli gayung, lagi beli ember, ini kenapa ya kok masih jalan terus gitu, nggak pernah drop. Gila, ini servernya banyak banget ya. Actually nggak begitu. Kalau misalkan kita menggunakan analogi yang tadi, di mana mereka punya 100 server untuk 100.000 customer, pada saat Harbolnas tiba-tiba traffic-nya jadi 10 juta, itu servernya pasti crash. Di cloud, you can actually configure di depan itu yang namanya auto scaling. Jadi apabila traffic itu kena ke utilization tertentu, maka si server ini akan mereplikasi dirinya sendiri. Itu actually kenapa we can take the traffic yang misalkan berlebihan for a certain range within a given day. We work together closely sama customer kami, mengerti problemnya mereka apa, and we provide them with the right set of environment dan resources. Kalau ditanya, like ini cerita kayak gini apa hubungan sama SAP? I'll share to you on scaling juga. Jadi scaling itu di AWS nggak hanya auto scaling, ada yang kita sebut namanya manual scaling lah ya. Nah, jadi manual scaling itu apa sih? Nah, ini banyak nih digunakan sama teman-teman customer kami yang menggunakan SAP. Kalau kita ngomongin SAP, biasanya itu di akhir bulan lah ya, itu ada reporting period tuh. There's a peak di mana penggunaan dari si server sendiri tuh kayak loncat gitu. Nah, jadi biasa apa sih yang customer kita lakuin? Mereka mulai kecil dulu nih, misalkan pakai 48 gitu ya CPU-nya untuk aplikasinya. Pas udah mau reporting, dia gedein nih. Itu actually tinggal di stop dulu, di resize jadi 816 misalkan, dinyalain lagi untuk say 2 minggu, 3 minggu, habis itu tinggal di stop lagi dan dibalikin lagi. If you imagine, if we can do that, everybody can be a part of cost optimization di dalam suatu perusahaan. And it's amazing. And it's our job, tugas saya sama Alvin untuk actually duduk sama teman-teman untuk bantuin nih gimana actually kita bisa help your company in terms of cost optimization and give you the right technology untuk innovate, untuk catch your dream at the end of the day. Dan benefit yang paling terakhir, obviously nggak ada lagi nih kompleksitas ngurusin IT-nya, karena basically IT-nya sudah di-take care oleh dari IT infrastrukturnya ya, itu actually sudah di-take care dari sisi AWS. Nah, once you kind of understand cloud computing itu apa sih kurang lebih, I will share to you on AWS. We actually are a very customer-obsessed company. Kita selalu fokus on our customers' requirement, customers' needs. We innovate based on customers. Contohnya kayak customer kita bilang, ini waktu kita bikin data warehouse nih, ini kayaknya ribet ya, banyak license, ini gimana ya, gitu. Then we created Redshift, which is our data warehouse. Ini adalah salah satu contoh dari 200 plus services yang ada di AWS, yang actually dikembangkan berdasarkan kita dengerin customer, gitu. And we keep doing that. Kita selalu nyebutnya we're always at day one. Kita selalu di hari pertama. Kita nggak pernah mau lengah, dan kita selalu fokus to our customer. This vision, the way we serve our customer for the past 15 years, and we're very thankful bahwa ini actually diberikan pengakuan juga oleh Gartner. Ini adalah as per Juli 2021, AWS itu chosen selama 11 tahun berturut-turut actually sebagai cloud infrastructure leader di sini. As we keep on focusing on our customer, kita pun memperoleh market share up to 40% as per June 2021. The next 4 cloud providers itu kalau dijumlahkan total market share-nya aja is not 40%. Maksudnya apa sih?
40% ini kayak saya ngomong begini bukan bilang lihat nih kita 40%. That's not the point. The point adalah how did we get to 40%, right? We must have done something right. And we believe apa yang kita lakukan dengan bahwa kita selalu fokus sama customer, create a relatable experience. We don't sell at AWS. We become partners in AWS. Kita ngerti your journey, your technology journey, and zaman sekarang teknologi berubah terus, and inovasi udah nggak bisa dipungkiri harus dilakukan. When you do that, you need the right partner. And thankfully, our customers itu melihat kami sebagai the right partner, mereka juga akhirnya jadi merekomendasikan kita ke customer-customer lainnya. Nah, kalau ditanya, apa sih yang ngebedain AWS sama public cloud lainnya gitu ya? One of my favorite quote adalah, I can speak about technology and all of our different services, but my favorite adalah bagaimana cara kita ngebangun data center kami. We're also very excited bahwa data center kami, yang kita sebutnya areanya itu namanya region ya. Jadi Jakarta region itu akan launching nih di Q4 2021. We are the very first public cloud di Indonesia yang melakukan foreign direct investment ke Indonesia. That's how much belief we have for this country. Kita nggak minjem data center orang, we build dari tanah dan kita bangun sendiri. Dan kita langsung ngebangun 3 komplek data center terpisah. We're also a very proud connoisseur of education. We want to push education supaya meningkatkan skill set untuk teman-teman kita nih di Indonesia, supaya bisa menambah keahlian mereka dalam cloud computing. To date, we have trained more than 150.000 warga Indonesia, and we're very proud of it, and you can only understand bagaimana saya sama Alvin are very proud to work here. Now, meneruskan sedikit soal infrastrukturnya ya, apa sih yang bikin beda? Nah, jadi konsepnya gini, kita tuh punya konstruk besar namanya region, and then di dalam region itu ada availability zone atau kita sebutnya AZ. Region itu actually cuma geographical location nih, simple kok. Jakarta, Singapura, Sydney, Hong Kong, US, itu namanya region. Nah, di setiap region, kita itu punya 2 atau lebih availability zone atau komplek data center. Di Indonesia, kita sama kayak di Singapura, kita akan ngebangun 3. Dan itu bukan co-location. Data center kami itu actually terpisah secara fisik satu dengan yang lainnya, sehingga kalau misalkan salah satu AZ kita down gitu ya, AZ 1 down, your resources itu actually bisa dihidupin lagi di AZ kedua dan AZ ketiga. We make sure bahwa we have enough resources, we have enough land untuk make sure kalau misalkan ada penumbuhan data, ada your business is growing, customer kita makin banyak, kita nggak perlu segregate your data dan pecah-pecah ke region lain. We make sure that your data remains in Indonesia. And that is very important for us. That is why kita nggak mau minjem data center orang, kita actually ngebangun sendiri. Nah, at the same time, kita tapi juga cukup dekat nih, satu sama lain. Jadi apabila ini actually allow us to do synchronous replication, dan juga low latency between each AZ, untuk dia bisa ngobrol satu dengan yang lainnya. Nah, salah satu contoh di sini mungkin yang menarik adalah, misalkan sekarang Bapak Ibu punya resource 8 CPU, 16 nih untuk nyalain SAP Business One-nya gitu ya. Nah, sekarang ditaruhnya di satu AZ, tapi Bapak Ibu bilang, wah, gimana ya, kita biasa harus punya disaster recovery nih, berarti saya harus punya satu lagi dong di AZ kedua 816. Actually, jawabannya enggak. There's a lot of ways menuju disaster recovery di AWS. Salah satunya adalah konsep yang kita bilang high availability. Maksudnya apa sih? Actually, kalau misalkan your application dibuat stateless, CPU 16 RAM ini bisa kita split nih jadi 4848. Jadi kita taruh 4 CPU 8 RAM di AZ1, 4 CPU 8 RAM di AZ2, di tengahnya kita taruh load balancer. Can you imagine? Itu basically pada saat satu AZ, amit-amit ya, roboh, hilang dari muka bumi ini, AZ2 actually masih running. Gitu, dan load balancer akan bilang, wah, AZ1 lagi masalah nih, we need to do something. Dia akan alihkan itu ke AZ2. Nah, kalau Bapak Ibu bilang, wah, tapi kan yang di AZ2 cuma 48, kita butuhnya 816, gimana dong, Lek? Seperti yang saya mention, actually di sini you can up resources within minutes. Jadi Bapak Ibu tinggal nyalain lagi within minutes. Ini yang kita bilang high availability. Because SAP is a very important core system for Bapak Ibu sekalian. We need to make sure that you can run effectively and you can run with high availability environment. Gitu. Nah, tadi saya ada sempat mention, AWS sendiri itu kita punya 200 plus services. Actually 99,9% customer kami itu kalau mulai pasti mulai dari sini nih.
core service, compute, storage, yang mungkin mereka tahu cloud itu cuma di sini. But actually the actual public cloud is way more than that. We can do more things, gitu. We can do analytics, DevOps, machine learning, hybrid architecture, gitu. Nah, jadi kita punya a lot of these services. Kalau ditanya, saya perlu pakai ini semua nggak? Jawabannya enggak. Itu fungsinya saya sama Alvin di sini untuk duduk bareng sama Bapak Ibu. Misalkan contoh, once you run your SAP nih, pakai AWS gitu ya. Biasa kemana sih dari sini? What can we take advantage of? What you can take advantage of, kayak contoh salah satu customer kami, Optik Melawai, mereka sudah referenceable, they run their SAP S4HANA di AWS. Mereka actually nge-build SAP S4HANA-nya on top of AWS. Dan sekarang itu udah berjalan, dan sekarang mereka lagi gerak nih ke ranahnya data analytics. Mereka lagi ngeliat nih semua data source yang tadi Pak Riki juga udah share ya, ini gimana nih cara gabunginnya jadi satu, gitu. Nah, that's something that we can do too. Jadi intinya bukan berarti Bapak Ibu perlu cater ini semua, actually ini tugas kami untuk kerja bareng. The idea saya kasih lihat ini adalah kasih lihat bahwa AWS itu building blocks kayak Lego. Kalau Bapak Ibu punya imajinasi untuk ngebangun sesuatu, most likely you can build it on top of AWS. Nah, ini yang paling sering ditanya nih, aman nggak sih data saya gitu, misalkan di AWS gitu ya. Saya selalu bilang, of course aman, tapi ya namanya saya kerja di AWS, pasti saya ngomong gitu ya. But kita ngerti bahwa itu nggak cukup. Makanya kami itu sekarang di Indonesia sudah hampir 100 orangan, dan kita punya tim public policy nih. Tim public policy kami itu actually banyak banget ngobrol sama regulator, banyak ngobrol sama ya Menkominfo, BI, OJK untuk make sure kita tuh well certified and well compliant. AWS, as a matter of fact, adalah the most certified public cloud computing in the world. Semua nih global standard di sini itu actually nempel ke data center kami. Untuk Bapak Ibu yang manufacturing, kita punya 9001. Apabila di FSI, Financial Service, bisa IDSS, itu udah attached to us. So, kita nggak pernah bilang kita aman, but kita actually ngambil certification and compliance and do regular third-party audit untuk make sure Bapak Ibu nggak perlu dengar dari mulut kita kalau kita aman. Let the professionals do their job and certify us untuk bilang ya kami itu memang aman. And dengan semua the way we service our customers, we're very happy that we are homes. Kami adalah rumah untuk banyak dari customer-customer kami di sini. Tapi mungkin yang relevan untuk hari ini, saya mungkin ingin ngobrol lebih dikit, kita ngomong sedikit lebih ke SAP-nya gitu ya. SAP on AWS. Dan kenapa sih kita bilang there's no better home for your SAP dari AWS? So as a matter of fact, semua customer kami selalu nanya, kenapa sih kita mesti pakai SAP di AWS? Apa sih yang bikin kalian beda? Well, to begin with, SAP sendiri actually adalah customer-nya AWS. And our relationship itu mulai dari tahun 2008 nih. They started off as our customer. We're very thrilled to work with SAP. And since then, we've developed so many compatibility. We've developed so many compliant instances bersama dengan SAP. So kalau if you ask A1, B1, R3, HANA database, whatever it is, you can run it on top of AWS. Even SAP-nya sendiri, a lot of their services itu jalan fully on top of AWS. So my question is, why won't it be your home? SAP-nya aja nyebut AWS rumahnya mereka, gitu. And we're very happy with that, and we're very humbled with that, untuk bisa ngebantu Bapak Ibu juga apabila Bapak Ibu tertarik to run your SAP on top of AWS. Hal ini juga proven dari data tahun 2020 di ISG Provider Lens, AWS actually recognized as, again, leader untuk SAP HANA infrastructure. We're very excited about this, and we keep pushing towards this momentum. Nah, mungkin yang sedikit seru ya, ini kita sekarang punya lebih dari 5.000 plus active customers. We name it ya, dari kayak Uniqlo, dari Del Monte, dari AIG, dari Qantas, like all of these are running on top of AWS. Tapi mungkin yang lebih menarik, kita lihat kalau yang di Indonesia. Some of our referenceable customers from Indonesia, we're very happy to be working with all of them. Trakindo is running hundreds of their SAP servers. Trakindo runs a very different type of SAP, mau yang B1, ECC, mereka ada semua. S4, they run it on top of AWS. Dari yang manufacturing kayak Vivere Group, mereka run SAP ECC-nya mereka on top of AWS. Optik Melawai dengan 300 plus gerainya mereka, they run their SAP on top of AWS. Mitra Keluarga, actually one of the largest private hospitals chain di Indonesia, they run SAP Healthcare
on top of AWS. KPN Corporation Plantation, mereka adalah CPO Plantation, mereka punya banyak lahan di luar Jawa gitu ya. Itu actually they also run SAP S4 on top of AWS. Astra also runs a lot of different types of SAP on top of AWS. Yang kita happy juga Wings. Wings actually run their ASEAN and African operations on top of AWS. Jadi mereka actually take advantage of kami itu punya region di sekeliling dunia. Jadi mereka ambil region China kita untuk serving ASEAN base grupnya mereka, dan mereka ambil region di Amerika itu actually untuk serve African customers-nya mereka. So as you can see, there's a wide array of trust dari customer kami, dan kami juga selalu kerja bareng. Contohnya kayak KPN Corp, itu actually saya sama Alvin, we did it this year. Itu kita actually duduk sama mereka, itu berbulan-bulan making sure everything runs smoothly on top of AWS. And sekarang mereka juga udah all in on AWS, and we're very happy with that partnership. And we will continue to support them to make sure mereka itu nyaman di AWS. Mungkin supaya kebayang apa sih gitu emang benefitnya gitu ya. So I'll take an example of Vivere. So Vivere sendiri itu mereka buat Bapak Ibu yang mungkin belum tahu ya, Vivere itu mereka bikin furniture, manufacturing juga, ada assembly-nya juga. So mereka ada warehouse, distribution point, mereka ada showroom segala macam. So mereka actually pakai SAP ECC. So that's what they're using, right? Setelah mereka migrate ke AWS dan mereka actually ngetes performance-nya dan they run on top of us, some of the benefits yang mereka bilang adalah mereka itu increase speed of SAP mereka by 40%. Mereka save 25% in annual infrastructure cost. Ini kenapa sih? Ini karena gini loh. SAP itu environment-nya you have development, sometimes you have quality assurance, sometimes you have production. Bapak Ibu nggak perlu run your development environment terus-terusan. You can actually nyalainnya on demand. Kalau cuma dipakai 8 jam sehari, nyalain aja 8 jam sehari. So you will save cost there. Dan kita juga liatin nih, ternyata dari on-premise, dia bilangnya pakai 816 gitu ya, 8 CPU, 16 RAM. Setelah dia pindah ke AWS, ternyata it becomes way more efficient. Mereka bisa jalan di 48. Kenapa sih kayak gini? Karena hardware itu biasa udah lama ya, mereka beli udah 5 tahun, 3 tahun, 8 tahun, 10 tahun, whatever that is. They're running on an old processor, older processor, mungkin running on 2 GHz, 2,5 GHz. Di AWS, our instance itu selalu updated. We're actually running sekitar 3 sampai 4 GHz right now. So if you imagine running a 816 pakai 2 GHz, when you move it to AWS with 3.5 GHz, things will get faster naturally gitu. And that's the main idea gitu. Dan mereka juga bilang boost application availability from less than 99,5 menjadi 99,8% gitu. Mereka juga bilang reduce provisioning time, ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk memberikan menyalakan infrastrukturnya ya, dari hitungan minggu atau bulan menjadi tinggal 2 jam, mereka udah bisa nyalain semuanya. Pak Doni, head of IT-nya, a good friend of us, bilang by using AWS Cloud, we are now able to run our SAP solution seamlessly on a highly secure all-in SAP certified cloud infrastructure. I hope penjelasan saya mengenai cloud computing, AWS, dan juga SAP on AWS memberikan gambaran yang cukup clear kenapa sih itu bisa pas gitu ya. Dan mungkin dari sini kolega saya Alvin akan sharing lebih sedikit lagi mengenai SAP B1 dan a bit on data analytics di AWS. Terima kasih. Alvin, silakan. Sip. Thank you, Alex. Saya coba cek ya. Oke, Pak Alex mungkin bisa bantu untuk share screen-nya. Oke. Sorry, a little bit of technical problem, but everything should be. No worries. Udah bisa ya. Jadi pertama saya bakal jelasin sentuh sedikit mengenai SAP Business One di AWS karena mungkin ada beberapa customer atau istilahnya beberapa dari Bapak Ibu belum ada gambaran nih. Mungkin secara high level sekarang udah ngerti karena dari sisi Pak Alex sudah menjelaskan ya. Sebenarnya cloud itu apa sih? Basically IT infrastructure yang fleksibel. Tapi kalau mau dibayangkan lebih detail,
intinya bagi dari sisi bisnis itu tidak akan banyak ada perubahan. Environment IT infrastrukturnya tetap akan dari bisnis Bapak Ibu akan tetap punya full control karena masing-masing customer AWS akan mempunyai dedicated environment yang fully isolated secara logically antara satu dengan yang lainnya. Nah, lalu tadi juga udah dijelaskan mengenai flexibility-nya, di mana untuk provisioning infrastruktur, mungkin kalau yang dari tim non-technical belum familiar, prosesnya itu biasa ada waktu sekitar 1 bulan, mungkin 2 minggu sampai 1 bulan. Itu pun udah termasuk cepat kadang-kadang. Nah, jadi kalau misalnya dari sisi bisnis ada inovasi, mengeluarkan produk baru, biasanya pengadaan infrastruktur juga perlu diperhatikan. Feedback yang sudah di-share oleh tim kami. Bapak Ibu bisa berbagi pendapat mengenai webinar hari ini. Oke, sorry. Nah, dari sisi untuk melakukan backup sendiri nih. Nah, tadi udah mungkin sempat disinggung sama Pak Alex bahwa di AWS infrastrukturnya itu ada multiple data center, physical data center yang terpisah. Kenapa sih di AWS itu kalau misalnya naruh backup bisa mencapai, kita sebutnya itu 11.9, jadi 99,99 itu ada 11 9-nya. Dari segi durability-nya atau dijamin intinya datanya itu less likely untuk loss atau corrupt atau hilang. Nah, karena setiap kali kita melakukan backup ke storage di AWS, data tersebut akan di-copy secara di-copy ke semua physical data center, lalu dari masing-masing physical data center akan dibuat dua kopinya. Jadi minimum akan ada 6 copy of data setiap teman-teman melakukan backup. Nah, lalu setelah itu juga bisa improve reliability dengan menggunakan infrastrukturnya AWS. Itu contohnya nih, kita untuk SAP HANA ada clustering di mana kita mau ngelakuin clustering, jadi ada primary sama secondary instance pakai HSR. Nah, kita bisa bikin nih replikasi ini terjadi antara 2 physical data center yang berbeda. Kayak gitu. Nah, karena dari sisi infrastruktur cloud itu fleksibel, ini juga salah satu pattern yang kami lihat diadopsi sama customer SAP di AWS, itu untuk development sama QA environment, di mana sebenarnya sistem-sistem ini bisa jadi nggak perlu nyala 24 jam. Mostly dipakai kalau misalnya mungkin ada feature changes dan segala macam, di develop, baru akhirnya nanti nyala untuk masa development. Nah, jadi pada saat-saat waktu-waktu nggak dipakai, server-server ini mungkin ada possibility untuk bisa dimatikan buat melakukan cost saving. Seperti itu. Nah, basically dari sisi gambar ini intinya hanya menunjukkan bahwa ini mungkin general deployment ya buat SAP B1, di mana akan ada client servernya. Mungkin baik teman-teman pakai VDI solution seperti Citrix gitu, atau misalnya mau pakai Microsoft Remote Desktop Service, lalu di belakangnya juga ada sistem SAP B1 servernya. Baik teman-teman misalnya mau pakai SQL Server atau SAP HANA, seperti yang hari ini jadi fokus oleh Pak Riki Susilo juga. Nah, lalu teman-teman bisa hubungkan nih on-premise kantor, misalnya dari kantor nih mau dihubungkan, atau ada data center di on-premise mau dihubungkan ke environment AWS. Nah, itu tetap bisa karena construct-nya basically balik lagi itu tidak beda jauh dengan on-premise untuk networking-nya. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan lanjut sedikit mengenai data analytics di AWS. Saya nggak akan bahas terlalu detail karena keterbatasan waktu. Jadi basically konsep yang selalu kita tawarkan itu tentang data lake. Kenapa? Karena sekarang aplikasinya mungkin dari bisnis Bapak Ibu nggak hanya pakai SAP aja. Bisa aja ada source-source lain nih. Nah, nggak mungkin kita siapkan data analytics tool untuk setiap produk yang kita pakai di bisnis kita itu. Jadi ada konsep data lake di mana kita mengkonsolidasi semua data yang kita punya, kita pisahkan dengan tools-tools yang akan dipakai baik nanti untuk analytics atau untuk machine learning. Nah, untuk next-nya apa sih kriteria yang bisa dipakai sebagai data lake? Jadi untuk data lake sendiri pertama dari segi storage-nya
kita harus bisa menampung berbagai jenis data format baik dari SAP database atau misalnya dari SAS produk lainnya. Terus kita dari sisi teknologinya itu harus aman juga, harus secure. Habis itu harus durable juga, nggak boleh sampai ada data yang hilang. Nah, tapi di satu sisi juga harus compatible sama tools, nggak cuman yang ada di AWS, tapi juga compatible sama third party tools. Kalau misalnya Bapak Ibu mau pakai gitu, salah satu contohnya mungkin tadi dari SAP sendiri, SAP HANA sendiri juga ada nih tools untuk analytics-nya. Nah, next-nya. Nah, jadi ini secara garis besar ini proses analytics-nya. Jadi istilahnya ini proses analytics yang biasanya kita temukan di customer, baik customer SAP atau bukan atau tidak memakai SAP ya. Jadi untuk kita pisahkan dulu antara yang merah sama yang biru, itu use case-nya ada yang dibutuhkan secara real time nih dashboarding-nya. Atau ada juga yang batch, misalnya untuk laporan bulanan. Seperti itu. Setiap use case ini akan melewati beberapa tahap proses seperti ingestion atau pengumpulan data. Lalu data-data ini harus diolah nih, ditransform sebelum nanti akhirnya bisa dianalisis sama misalnya tim reporting gitu. Nah, nanti setelah dilakukan analisis biasanya dipublish. Datanya didemokratisasi, habis itu di-present sebagai dalam bentuk dashboard. Tadi Pak Riki Susilo juga udah share ya salah satu tools yang bisa dipakai untuk bikin dashboarding. Itu untuk business user bantu melakukan decision making gitu. Nah, kalau di AWS bisa ada istilahnya ada tools untuk spesifik step dan use case. Jadi kalau di AWS itu the right tools for the right job, the right tools for the right job gitu. Jadi make sure kita pakai tools yang sesuai. Nah, gunanya apa? Tools di sini juga sebenarnya semuanya platform as a service yang bisa membantu teman-teman fokus ke bisnisnya. Seperti tadi Pak Riki Susilo juga udah bilang, kita intinya spiritnya itu mau bantu Bapak Ibu untuk fokus ke bisnis instead of fokus ke pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya dilakukan juga, yang memang harus dilakukan kayak gitu. Nah, lalu di slide berikutnya ini sedikit gambaran aja apa sih hubungannya lalu dengan SAP. Jadi kalau misalnya di SAP mungkin di bagian kiri atas itu tadi Pak Riki udah share juga mengenai analytics-nya nih untuk nge-handle data-data yang ada di SAP. Lalu untuk data-data yang lain gimana? Misalnya teman-teman istilahnya Bapak Ibu ada pabrik gitu di mana pakai IoT tools. Nah, IoT-nya toolsnya ini buat ngelakuin predictive maintenance mesin-mesinnya. Nah, itu mungkin pakai third party atau DSLS application, atau bahkan ada database lain dari sistem lain nih, misalnya ada sistem POS-nya. Nah, bisa di next, ini kita perlu transform ini nih, kita ngelakuin perubahan datanya supaya bersih. Lalu di next lagi, kita intinya harus taruh datanya di tempat data lake ini. Kalau di AWS sebenarnya namanya S3. Nah, baru di data lake ini, baik teman-teman, Bapak Ibu mau melakukan analytics, bisa di next lagi, atau machine learning, intinya ini konsep yang lalu kita bikin sebagai yang kita bilang sebagai data lake kayak gitu. Nah, baru dari sini kita bisa lihat juga bisnis istilahnya kita present ke business user buat bantu decision making. Nah, tools-toolsnya ini karena udah disupport oleh data lake, itu ada kebebasan dari sisi bisnis Bapak Ibu sendiri mau memakai tools apa. Seperti itu. Nah, dari saya sebenarnya ini aja yang mau saya share mengenai data analytics, gambaran data analytics buat SAP di AWS. Untuk next saya serahkan kembali ke Lauren.